Mbak Sana, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Desi. Salam sehat Mbak Sana, apa kabar? Alhamdulillah sehat, sehat semua di Iya, sana ya. 27 sampai 28 Januari 2022 lalu, Mas Menteri ini kembali mengunjungi Labuan Bajo. Apa saja agenda kegiatannya di sana, Mbak Sana? Ya, kunjungan Mas Menteri kali ini ke Labuan Bajo, pertama adalah untuk peresmian Creative Hub Puncak Waringin. Kemudian kita site visit untuk proyek KSPN Labuan Bajo ya. Di situ ada Batu Cermin, ada pedestrian premium, ada waterfront, dan beberapa lokasi lainnya. Serta Mm-mm. kita juga datang ke Desa Rangko Oke. untuk melihat bagaimana aktivitas wisata. Serta Hmm. kita juga kemarin secara spesifik datang ke salah satu sarhunta ya yang disiapkan oleh Kementerian PUPR karena Kemenparekraf kita akan mengisi memastikan ini datang. Oke, ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini dilakukan memang untuk kembali memastikan kesiapan Labuan Bajo sebagai tuan rumah begitu ya G20 dan ASEAN Summit 2023. Eh, Pak Mas Menteri ini sudah menyampaikan bahwa Labuan Bajo siap. Apa kemudian ukuran yang dipakai sehingga Mas Menteri menyampaikan bahwa Labuan Bajo sudah semakin siap ini untuk menyambut dua event internasional ini, Mbak Sana? Ya tentunya untuk beberapa tahun terakhir kan kita tahu ya bahwa Mm-mm. Labuan Bajo secara infrastruktur secara wajar diminta untuk disulap oleh Bapak Presiden dan Mm-mm. kemudian untuk progres pembangunan semua sudah hampir akan rampung di bulan Februari ini. Kemudian belum lagi pembangunan bandara yang sedang on proses kita bisa saksikan juga gitu ya untuk diselesaikan di bulan depan. Dan kemudian juga kemarin terakhir adalah bagaimana teman-teman industri pariwisata serta tidak hanya akomodasi tapi juga biro perjalanan, kapal, lalu juga teman-teman sarhunta dan ini juga menunjukkan bahwa Labuan Bajo sudah siap untuk menjadi tuan rumah saat event G20 di tahun ini. Ya, apa pesan Mas Menteri setelah ini apa yang perlu dipersiapkan baik itu Kemenparekraf melalui BOP dan juga pemerintah daerah, apalagi yang menjadi catatan dari Mas Menteri terkait dengan memastikan agar Labuan Bajo ini siap menyambut G20 dan juga ASEAN Summit ini Mbak Sana. Ya, tentunya yang pertama adalah tetap konsisten dan berkomitmen menjaga protokol kesehatan ya. Hmm. Utamanya kemarin diingatkan tentang bagaimana kita bisa implementasi aplikasi Peduli Lindungi di semua lini, khususnya konteksnya dengan travel bubble atau pola perjalanan wisata para wisatawan nantinya itu. Hmm. Kemudian yang kedua adalah bagaimana produk-produk UMKM bisa didorong untuk bisa mengisi ruang-ruang yang ada, khususnya di ekosistem sektor parekraf. Dan di sini makanya kemarin di Creative Hub secara khusus beliau menyampaikan kita perlu meningkatkan lagi memanfaatkan produk-produk lokal yang ada sehingga kota semakin baik dan semakin bisa bersaing. Hmm. Kemudian yang tadi juga adalah bagaimana tentunya tentang desa wisata ya, bahwa membangkitkan desa wisata perlu dukungan dan pendampingan sehingga kualitas perjalanan wisatawan juga merasa nyaman dan berkualitas, apalagi saat ini kan dari teman-teman PUPR sudah menyelesaikan tugasnya ya untuk membangunkan semua fasilitas dasar yang siap gitu untuk menjadi modal kita menjalankan pariwisata berkualitas, berkeadilan dan berkelas dunia. Ya, dan salah satu yang kemudian dikunjungi ini adalah Waterfront City yang kemarin sudah dibuka dan menurut Mas Menteri ini akan menjadi titik nol kepariwisataan Labuan Bajo begitu ya. Apa maksud hal tersebut, Mas Ana? Jadi gini, kalau kita berwisata ke suatu destinasi di seluruh dunia gitu ya, pasti Mm-mm. ada titik kumpul pertama atau hub awal gitu ya, yang kayak Oke. jadi wajibnya lah kita datang ke sana gitu ya. Hmm. Nah, ketika waterfront ini adalah identitas dari kawasan Labuan Bajo yang dikenal sebagai pintu gerbang pariwisata bahari, pariwisata Taman Nasional Komodo seperti itu ya, bahwa ini akan menjadi hub yang semua orang akan datang ke sana pasti akan lewat ke sana dan Oke. disitulah disampaikan sebagai titik nolnya. Hmm. Jadi semua akan bermulai travel patternnya dari waterfront Labuan Bajo. Dan di sana juga akan ada Tourist Information Center yang akan menjadi hub juga tidak hanya untuk Labuan Bajo, bahkan untuk destinasi-destinasi lain sepanjang wilayah Flores Kebata Alur dan Bima, termasuk juga NTT pada keseluruhan. Ya, jadi akan ada banyak event seru gitu
yang diselenggarakan di Waterfront City begitu ya. Karena Pak VJ ini Pak Vincent Jemadu juga bilang bahwa nanti dalam rangka mengisi event Kemenparekraf sudah merencanakan beberapa festival ini akan digelar di Waterfront City tersebut gitu Mbak Sana. Iya, jadi selain tadi disampaikan tentang infrastruktur ya, sekarang tugas Kemenparekraf bersama Sawalda adalah untuk membantu mengisi dan mengaktifasi program-program lewat event dan segala macam festival-festival yang ada. Nah, kemudian jadi tidak hanya waterfront sebenarnya, tapi seluruh ruang publik yang ada di Labuan Bajo akan kita coba respon dengan bentuk tadi ya event, kemudian art installation, kemudian nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya yang kami pikir memang disitulah untuk mendorong komunitas untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Sehingga nanti ruang-ruangnya ini juga diisi dengan aktivitas-aktivitas masyarakat maupun komunitas yang mewarnai dari pariwisata Labuan Bajo itu sendiri. Dalam waktu dekat kita akan buat festival Manggarai gitu ya. Tidak hanya untuk Labuan Bajo tapi untuk 3 Manggarai, tapi bagaimana nanti kita coba konsepkan sehingga ini bisa tershowcase-kan juga di waterfront dan di titik-titik yang lainnya. Ya, jadi ada banyak kegiatan yang akan diselenggarakan di sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi magnet, kemudian juga mendongkrak ya semua potensi wisata yang ada di Labuan Bajo untuk bisa menarik minat wisatawan seperti yang diharapkan Mas Menteri ya, Mbak Sana. Iya, dan kemarin juga kan sebenarnya tidak hanya harus aktivitas berbentuk event yang bagaimana juga gitu ya. Kemarin kita juga sempat lari-lari pagi di sana, kemudian gitu ya? udah sempat menikmati sunset dan segala macam. Saya pikir bahwa memang kita punya ruang publik yang sangat besar, jadi yang selama ini dirindukan oleh warga Labuan Bajo ya, bahwa ruang publik yang layak, yang besar, yang bisa dimanfaatkan semua orang. Kalau kita lihat juga sekarang juga masyarakat sudah mulai mengisi nih, datang sore hari, kemudian bawa keluarga dan segala macam. Dan ini yang kita idam-idamkan untuk Labuan Bajo. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa tetap merawat, tetap menjaga kebersihan juga, sehingga tetap nyaman buat semua orang menikmati waterfront. Iya, jadi dijaga bersama-sama ya untuk kita bisa secara luas ini memanfaatkan Waterfront City yang sekarang sudah mulai dibuka ya begitu ya Mbak Sana ya? Ya, betul. Kalau dibuka sih belum sih, karena masih menunggu sampai akhir Februari, tapi sebagian sudah bisa dimanfaatkan. Mungkin RRI juga tertarik bikin studio terbuka. Siap. Siap Siap Mbak Sana, nanti RRI siap berkolaborasi dengan BOP untuk maksud-maksud yang sudah kita bahas tadi begitu Mbak Sana ya? Siap, ditunggu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Sana, selamat melanjutkan aktivitasnya Mbak Sana. Terima kasih, selamat pagi semuanya.